Sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang ini melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan malam ini bersama guru kita Al-Muharram, Al-Ustaz Ridho seperti dari teman kita. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan umur panjang, dan senantiasa istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmunya, khususnya di Masjid Baitul Iman ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswatul hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kali ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan suratul Fatihah ini kita diberikan kefahaman. Illa Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Jami' Baitul Iman, dan yang saya hormati Ketua PKS beserta dengan jajarannya, yang saya hormati para asasi, para penasihat, para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada subuh kali ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid yang kita cintai, sekaligus kita duduk di iktikaf sambil tahlim sampai dengan datang waktu suruk. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapatkan nilai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah pesan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah pernah berpesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, barang siapa yang setelah sholat subuh kemudian dia duduk di tempat dia sholat, apa itu di masjid, musola atau di rumah, kemudian tidak lepas, tidak bergeser dari tempat duduknya, kemudian dia sambil duduk dan dia berzikir wirid, isi dengan sholawat dan apa saja yang dia lakukan sampai dengan waktu suruk matahari terbit. Setelah itu dia selesai melaksanakan
akan diberikan 3 pahala ganjaran. Yang pertama, pahala ganjarannya adalah seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh sama sempurna. Itu yang pertama, tutupnya kita sudah ini. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, orang tersebut sama akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak, seperti memerdekakan budak. Ini besar pahalanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, sama dengan dia berinfak, bersedekah 1000 dinar. Coba kita bayangkan, kita duduk dari sholat subuh, tahlil, wirid, zikir sampai dengan isyraq, ganjarannya 3. Yang terakhir, yang ketiga tadi sama dengan dia mendapatkan pahala ganjaran seperti orang yang berinfak atau bersedekah 1000 dinar. Coba kita bayangkan sama kita. Pernah kita sholat infak 1000 dinar, jangan 1 dinar uang emas 4,25 gram kali 1000 berapa banyak? 1 dinar 100 dikali 4,25 gram, 4 gram seperempat kali 1000. Besar kan pahala kita pernah infak sebanyak itu, tapi dengan kita hadir duduk, bukan hanya sekedar malam sekarang minggu saja, tapi pada hari-hari lain kalau dia duduk seperti itu, insya Allah dia akan mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Belum berangkat haji tapi sudah ngumpulin pahala haji, dibandingkan dengan yang sudah haji tapi tidak mau haji. Bayangkan kalau kita beri pahala. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala seperti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam kitab Wasiyatul Muslimah. Kita lanjutkan kajian kita, namun sebelum kita lanjutkan, kita tabarruk dulu, karena saya akan bedah kitab Ushul Tauhid. Kita tabarruk dari Fatihah kepada pengarangnya supaya sanadnya bersambung. Apa yang kita amalkan nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pada Syekh Abdul bin Thahir, dan yang kedua kepada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-musannif rahimahullah, faslun wa min ma'asil badan. Itu yang kita kaji. Pasal di dalam menjelaskan tentang maksiat badan, anggota tubuh kita ini yang diberikan oleh Allah, dikaruniakan kepada kita agar tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan, maka perlu kita menjelaskan tentang hal itu. Kata sebenarnya ini min ma'asil badani huququl walidain wal firaru min as-sahab wa qati'atir rahmi wa iza'ul jari walau kafiran lahu. Kemudian yang berikutnya adalah watarkul fardi au fi'lihi ma'asar kirukmin au sarfi. Sampai situ kajian kita. Di dalam menerangkan maksiat badan, yang namanya badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu termasuk anggota tubuh. Ada maksiatnya.
kalau kita tidak mengenalnya. Bisa-bisa anggota tubuh kita banyak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Yang pertama adalah disebut uququl walidain. Akun durhaka kepada kedua orang tua. Apa anak kita, apa kita sendiri, memutuskan tali silaturahim dengan kedua orang tua. Ada juga keterangan dalam kitab yang lain disebutkan begitu. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Bapak senang nggak kalau rumahnya dimasuki oleh malaikat? Senang Pak ya? Apalagi kalau didatangi sama pejabat, ya bukan main tuh. RT aja berkunjung ke rumah kita rasanya gembira, pejabat paling bawah. Tingkat pun kan, apalagi yang besar-besar. Ini malaikat yang datang ke rumah kita, masuk, singgah. Diberikan penjelasan, rumah tadi akan mendapatkan keberkahan dan didatangi oleh malaikat apabila di dalam rumah tadi yang pertama tidak ada orang yang durhaka kepada orang. Di rumah kita apa istri kita, apa anak kita, ada dia tinggal di situ. Selama dia masih ada di situ, selama itu malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Ada malaikat yang kerjanya menghampiri singgah ke rumah-rumah kita. Di antaranya yang paling sering itu malaikat pembawa rahmat. Malaikat apa itu? Pembawa rahmat, pembawa rezeki. Dia yang rajin datang ke rumah kita setiap saat. Kalau begitu datang ke rumah kita, kemudian masih ada orang itu di dalam rumah tadi, dia tidak akan singgah ke rumah itu. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat tadi tidak akan masuk ke dalam rumah apabila di dalam rumah tersebut ada orang yang masih berhadas besar sampai dia mati. Jadi kepikir ini mas, di dalam rumah tersebut masih ada orang yang junub. Tahu kan junub Pak? Tahu nggak? Tahu. Makanya kalau habis melaksanakan kewajibannya harus cepat mati. Kemana kalau sekarang kan dingin, si muda, gimana tuh solusinya? Ada keterangan dalam Riyadul Badi'ah, kita Riyadul Badi'ah dijelaskan kalau kamu enggak untuk mandi pada saat itu karena subuh masih jauh, sebelum selesai itu, sebelum tidur wudhu walaupun belum mandi. Itu solusinya. Itu yang kedua, malaikat dia bakal masuk. Kemudian yang ketiga adalah apabila di dalam rumah ada gambar yang makhluk hidup, maksudnya bukan gambar foto, jangan salah paham, gambar besok-besok gambar bisa tarik foto, bukan itu yang maksud adalah gambar di sini diwujudkan dengan orang, gambar seperti yang diukir kayak patung berharap. Suka ada kan ada harimau dikerasin apa ini? Harimau pakai harimau beneran kayak gitu, gambar orang patungnya beneran kayak gitu, bukan foto. Kalau foto bukan digambar, yang digambar. Kalau foto bukan
Kadang-kadang suka ada di rumah gua tanduk kerbau di depan rumah. Suka ada yang gitu, tanduk macan, tanduk kelapa. Itu sudah berwujud seperti itu. Lebih baik potong daripada wujud yang seperti itu. Ada burung di air keras. Makhluk-makhluk yang seperti itu yang dimaksud dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari rahmat itu kan kalau ada itu menurut penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah tadi kita harus senantiasa mendidik keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita untuk selalu senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Karena ini adalah merupakan maksiat badan yang menyebabkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Kemudian apa lagi? Wal firaru minas sahana. Firar, lari minas sahana dari medan perang. Takutkan yang namanya sama perang. Jihad ini berkaitannya kalian. Tapi jihad ini yang dimaksud baik kondisional atau kondisional. Kondisional itu disesuaikan dengan situasi dan lingkungan. Orang bodoh semua di lingkungan itu berjihad dengan ilmu. Orang malas berjamaah di tempat itu berjuang bagaimana caranya orang bisa berjamaah. Ketika bapak tidak melaksanakan itu, lari dari tanggung jawab tadi, maka dia sudah termasuk maksiat ibadah. Diserahkan satu tugas kepemimpinan, sanggup tapi tidak dilaksanakan. Pengen dapat pimpinan itu, jabatan itu, sesudah dia dapat lari dari tanggung jawab. Itu maksiat yang dimaksud lari dari medan perang. Kemudian yang berikutnya waqati al-rahmi, memutuskan tali silaturahim. Ada rahim, ada rahmi. Kita sering sebut silaturahim. Bapak sering sebutnya apa? Silaturahim atau silaturahmi? Yang mana? Mana dulu coba? Ada silaturahim, ada silaturahim. Kalau silaturahim lebih dekat rahim. Bapak tahu rahim? Ya rahim itu yang ada di perempuan, ada rahim. Maknanya adalah orang yang dilahirkan dari satu rahim yang sama. Silah menyambung. Ar-rahim mana tadi? Orang yang dilahirkan dari rahim yang sama, berarti saudara. Suka ada yang memutuskan tali silaturahim, ada yang kakak sama adik bermusuhan. Itu kan ada gara-gara berbuat apa ya? Renggang, tidak pernah nanya. Bahkan lebaran tidak pernah datang, tidak pernah halau juga. Ini termasuk memutuskan tali silaturahim. Ada lagi rahmi, lebih luas. Lebih luas lagi. Kerabat kita, akorib, kerabat. Kalau tadi kan saudara kandung, rahim, lebih luas. Apa? Ponakan, cincang, apa lagi itu? Pade, bale, nah itu masuk dalam silaturahim. Baru kepada lingkungan silaturahim. Kayak bapak sekarang kita bukan dari rahim yang sama, tapi bisa bersilaturahim dalam silaturahmi dalam tempat silaturahim. Jadi bedakan antara rahim dengan rahmi. Kemudian apa lagi? Wa iza'ul jari walau kafiran lahu. Iza menyakiti al-jar tetangga. Walau kafiran, walaupun tetangga itu kafir.
akidah dengan kita. Dalam urusan akidah boleh berbeda, tapi dalam hubungan silaturahim tetap harus berdekat. Yang disebut tetangga definisinya kiri kanan 40 gitu Pak. 40 samping kanan rumah, kiri depan belakang itu aja. Apalagi kalau yang nempel kan. Kadang-kadang yang berdempetan tetangga dengan tetangga, silaturahim terputus, tidak kenal mengenal. Kita bertanya ke satu tempat tinggal, mana rumahnya Pak Udin? Padahal sampingnya nggak tahu karena nggak pernah bertemu. Itu termasuk dari maksiat banyak. Masih terjadi. Walau kafirun, walaupun tetangga itu adalah berbeda dengan kafir. Nyebut kafir aja kan, nggak nyebut muslim. Kemudian apa lagi? Watah di ibu biswa. Tapi nyemir, disawai rambut dengan semir hitam. Ada yang suka nyemir rambut jadi hitam, sudah tahu putih ubanan, masih juga dia semir hitam supaya kelihatan gagah. Bahwa uban itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan. Artinya sekarang rambut sudah putih, mau mana lagi? Itu suruh berpikir, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda sudah dekat masuk ke liang kubur. Tanda itu dihapus, diganti sama hitam. Kalau mau ganti kata Rasulullah jangan yang hitam. Merah, boleh. Kayak jemaah nazir, kami hitam rambutnya, ya boleh itu. Yang putih-putih berjaga itu sebelum berjaga, pulang dari sini bikok. Tapi bikok juga diragukan, kenapa diragukan? Karena dia mengandung bahan kimia. Ketika disemir nempel, dikhawatirkan ketika mandi hadas besar terhambat air tadi ke dalam kulit